dan saya share screen. Nah, yang lalu kita ingin selesaikan ini dulu ya. Ada beberapa slide sih, tapi ya nanti saja. Kita mau menyelesaikan ini dulu. Ya. Jadi teorema utamanya ini, jadi kalau partisi dan relasi ekivalen itu sesuatu hal yang ekivalen. Oke. Teorema. Misalkan kita punya himpunan tidak kosong. Yang pertama ini. Jika R relasi ekivalen pada himpunan S ini, maka kelas-kelas ekivalen himpunan kelas ekivalen itu membentuk partisi. Yang kedua, ini menyatakan kalau kita punya partisi, atas S, script, maka terdapat relasi ekivalen N sehingga kelas-kelas ekivalennya itu adalah partisi S ini. Koreksi kelas ekivalen. Ya, ini kita buktikan. Nah, ini ya sederhana. Jadi yang di sini maksudnya bagaimana? Kalau kita melihat tulisan ini, kesannya si kelas ekivalennya banyak, gitu ya. Nah, karena S-nya berjalan untuk semua S. Nah, tetapi di sini ada akan banyak kelas-kelas ekivalen yang sama. Nah, jadi kita tunjukkan di sini bahwa kelas ekivalen itu membentuk partisi. Artinya dia disjoint dan gabungannya membentuk seluruh S. Oke, jadi satu dibuktikan gabungan kelas ekivalen ini adalah S dan S ini disjoint yang berbeda. A, B-nya besar, kosong, maka haruslah ini sama. Oke. Jadi kalau jadi kalau dia berbeda maka dia akan kosong. Oke, jadi itu dua. Yang pertama gampang, yang A. Karena misalkan X anggota S, dia masih masuk di kelas ekivalen. Ya. Nah, kalau begitu dia ada di sini. Terus jika ini
di S, maka X masuk di kelas ekivalennya sendiri, ini gabungan dari subjek predicate. Oke, ya. Nah, untuk B sekarang, oke, jadi misalkan ini beririsan, kita katakan saja ini Z itu beririsan. Ya, irisannya. Apa yang terjadi di sini? Maka ZX itu masuk di relasi, kemudian ZY juga berelasi. Oke, ZX, ZY, tapi karena R-nya relasi ekivalen, maka ekuivalen, maka ini bisa ditukar. Maka XZ juga anggota R. Ya. Nah, kombinasikan sekarang XZR dengan sini. Ya. Ini bukan simetrik. Ya. Simetrik, kemudian dari transitif XZ, ZY, maka okay. Jadi apa maksudnya? Jadi kalau begitu oke. Jadi X masuk kelas Y dan Y masuk kelas X. Oke, jadi ini artinya bahwa kelas ini sama dengan kelas. Oke, nah itu menunjukkan bahwa ini suatu partisi. Jadi selesai. Oke, yang kedua saya hanya buktikan aja yang bagian sini. Kita buktikan, definisikan, misalkan R relasi itu apa? Partisi. S. Ya. Oke. Nah, jadi kita definisikan R sebagai ini. R seperti berikut. Ini relasi ya, bahwa XY ini anggota R jika X dan Y ini untuk suatu indeks. Oke. Nah, jadi sini yang akan ditunjukkan R ini relasi ekuivalen. Oke. XX ya pasti masuk sini ya, karena X sama dengan X. Masuk di suatu, artinya di sini. Oke. Jadi X anggota R, oh maaf, anggota S. Oke. Maka X dan X anggota suatu nol ya. Kan ini partisi, jadi dia pasti masuk di salah satu.
Oke. Jadi kesimpulannya XX ini masuk ke dalam relasi. Dan XY masuk di R, tentunya kebalikannya benar. R juga, karena ini kondisinya. Ya, definisikan. Masuk. Begitu juga jika XY anggota R, kemudian YZ anggota R, maka XZ ada di R. Oke. Ini artinya XY termuat di salah satu S alpha 0. Tapi Y dan Z juga termuat di sana. Karena partisi, maka X dan Z ada di S alpha 0. Oke, jadi ini relasi ekivalen. Ini yang bisa ditunjukkan adalah masing-masing ini S alpha adalah satu kelas ekivalen. Ya, tinggal tunjukkan dan saya lewatkan aja ini ya. Tinggal tunjukkan bahwa S alpha adalah kelas ekivalen. Jadi menunjukkan bahwa konsep relasi ekivalen dengan partisi itu pada dasarnya adalah suatu hal yang sama. Nah, kita bisa mulai dari partisi, mulai dari. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita ke sebentar perhitungan. Saya yang PowerPoint-nya nih agak hilang. Mana PowerPoint-nya? Iya. Oke. Oke. Nah, ini sebagai latar belakang juga ya. Jadi sebelum kita mulai minggu depan dengan sistem bilangan, konstruksi sistem bilangan real, gitu ya. Nah, kita lihat apa yang kita modal kita dulu ya. Di sini ada satu diskusi yang di opsional sebetulnya di buku Stickhardt, Axiom of Choice. Saya menunjukkan sekalian juga ini sesuatu yang punya isu penting di matematik, gitu ya, punya makna filosofis yang agak dalam, gitu ya, seperti pengetahuan umum tentang ya filsafat matematika. Oke. Nah, pertama kita mesti mendefinisikan gabungan sembarang itu apa sih sebetulnya? Oke. Nah, kita lihat kalau gabungan berhingga banyak kan kita nulisnya begini ya, gampang. Jadi kita sering menulisnya kayak gini aja. Maaf Pak, ya. Ada Bapak lagi nulis? Iya, sebentar. Ini sudah saya share belum? Belum Pak. Belum. Oke. Ini
Aku belum share sebentar. Saya pindah ke Kevin. Oke. Oke. Nah, kita definisikan dulu. Kita belum pernah mendefinisikan secara lebih formal gitu ya. Apa kalau gabungan itu? Gabungan ini kita biasa nulis kalau berhingga banyak ya beginilah. I dari 1 sampai N gitu ya. Notasinya seperti itu. Kalau tak hingga tapi terbilang, kita tulis seperti ini. Ya. Jadi suatu unsur masuk di gabungan terbilang ini apa artinya? Jadi artinya X itu masuk di suatu A, katakan I0 untuk suatu indeks I0 di antara itu. Di antara 1, 2, 3, dan selanjutnya. Oke, satu bilangan asli. Nah, bagaimana kita mendefinisikan gabungan sembarang? Jadi ini kita tidak lihat lagi dia berhingga, terbilang, tak terbilang. Jadi kita punya himpunan indeks. Nah, kita tulis seperti ini, gabungan A alfa. Jadi lambda itu adalah himpunan indeks saja, sembarang. Nah, kita tulis begini, artinya bahwa X itu ada di setidaknya di salah satu A alfa 0 untuk suatu indeks alfa 0 di dalam himpunan indeks lambda. Oke, itu yang kita sebut sebagai gabungan sembarang. Oke. Nah, ini kita extend ke yang kita sebut sebagai produk Cartesius. Kalau produk Cartesius gampang ya. Kalau berhingga banyak, ini asumsikan alfanya tidak nol ini untuk semua indeks, ya, tidak kosong. Nah, jadi kalau A1 cross A2 cross A3 sampai AN ini, apa artinya tuh? Itu pasangan terurut ya. Jadi sekarang A1-nya ada di A kecil A1, maka di A besar 1. A2-nya ada di ini. Yang terus sampai sini. Oke, itu yang pasangan terurut. Oke. Kalau terbilang banyaknya, kita juga bisa hanya tinggalkan aja di titik 3 gitu ya. Artinya sekarang juga menjadi A1-nya ada di sini, A2 ada di ini, A3 dan selanjutnya. Oke. Nah, kalau ini pasangan terurut, sekarang kalau ini jadilah suatu barisan, barisan. Barisan ketiga. Nah, masalahnya adalah sekarang kita bisa tidak mendefinisikan yang disebut sebagai produk yang produk Cartesius yang tak terbilang banyak ya. Apakah bisa gitu ya? Bisa saja kalau kita mau misalnya ya. Misalkan di R nih ya. IX ini misalnya X tambah 1 ini. Ya. Ini kita buat. Jadi ini tata ini tak terbilang. Kenapa? Karena X-nya juga tak terbilang banyak ya. Oke. Nah, jadi misalnya ini. Oke, ada maknanya tidak kita buat perkalian seperti ini? Apakah itu? Oke, nah kita lihat di sini. Jadi ini yang disebut sebagai produk sembarang. Nah, masalahnya
ini tidak bisa kita tulis sebagai pasangan terurut juga tidak, gitu ya. Barisan juga tidak. Oke. Bisa lihat kenapa ini tidak bisa ditulis unsur ini. Misalnya kita punya katakanlah alfa anggota produk ini. Nah, apa akal alfa itu? Barisan enggak juga, gitu ya. Jadi kita harus mencari satu cara untuk bagaimana kita mendefinisikan produk kartesius yang lebih umum. Ya. Nah, jadi sekarang lihat pasangan terurut barisan itu apa sih? Ya. Ini pasangan terurut bisa kita tulis sebagai ini si A-nya. A kecil ini bisa dikatakan sebagai A1 ini adalah A, ini tidak lain dari A1. Jadi sampai AN ini kita sebut AN. Dengan demikian ini sebenarnya mendefinisikan satu fungsi A ini yang domainnya adalah himpunan indeks 1 sampai M, ya. Dan ini ada di mana? Oh, ini ada di gabungan AI. A1. A1 itu ada di A1, ini ada di A2, ada nah inilah ya sekarang kalau Taiga banyak ini juga sama aja ya, ini jadi ini bisa dinyatakan sebagai fungsi dari indeksnya apa nih, counternya, katakanlah indeks itu counternya ini bilangan ini asli ke gabungan A. Nah, jadi dengan demikian kita lihat bahwa produk kartesius unsurnya tidak lain adalah suatu fungsi, ya. Dari mana? Dari himpunan indeks ke gabungan. Ya. Nah, jadi pada prinsipnya himpunan indeks itu jadi kita punya unsur, kita beri label. Produk kartesius adalah melabeli, gitu ya. Mau R2 apa? Oh, itu kita pasangan, yang satu label satu pakai label kedua. Dan X, Y. Oke, jadi ini masalah produk kartesius adalah masalah melabeli. Memberi label, kemudian kita lihat apa hubungan antara ini, apa unsur-unsur ini. Oke. Nah, jadi dengan pengertian ini, produk kartesius sembarang ini lebih natural didefinisikannya. Ya, tidak lain dari sebentar. Nah, kita definisikan produk kartesius umum. Ya. Di produk kartesius dari, jadi kita punya himpunan indeks lambda ini. Indeksnya ini bisa berhingga banyak, bisa tak hingga terbilang, walaupun tak hingga tak terbilang, tidak masalah. Sebetulnya himpunan apa saja sih, tapi kita spesifiknya kita sebut himpunan indeks. Itu counternya, ya. Dan apa maksudnya labelnya, ya. Himpunan label. Dan kita asumsikan A alfa ini tidak kosong untuk semua alfa. Ya, jadi untuk semua indeks A alfa tidak kosong. Nah, produk kartesius
Kadang-kadang ditulis sebagai ini P besar, gitu ya, produk, atau juga cross saja kayak sini. Cross ini terlalu kecil, saya nggak nemu yang cross yang besar. Biasanya pakai cross kecil aja. Adalah himpunan semua fungsi dari himpunan indeks ke gabungan dari A alfa. Jadi kenapa kita perlu gabungan ya karena ini. Oke. Nah, ada masalah di sini adalah jika A-nya himpunan berhingga, eksistensi X itu nggak ada masalah, kan himpunannya aja. Ya, jadi masalah algoritma, jadi kalau satu dipetakan kemana, dua dipetakan kemana, tiga dipetakan kemana. Oke, bisa dikonstruksi, bisa dibuat algoritmanya. Oke, artinya kalau satu diberi misal rumus fungsi itu sudah memberikan satu rumus algoritma. Bagaimana diberikan X, di mana kita mencari Y. Ya, itu apa? Itu bisa dikonstruksi. Nah, masalahnya kalau ini ada tak hingga banyak instruksi. Oke. Maka ini sebetulnya kita tidak bisa mengkonstruksi atau malah tak terbilang. Jadi si X itu tidak bisa selesai terkonstruksi. Jadi X itu tidak pernah ada. Jadi itu adalah non-constructible object. Nah, masalah ada atau tidaknya, nah ini yang saya sebut, ini masalah aliran kepercayaan. Ya. Ada yang percaya bahwa itu ada yang mengatakan itu tidak ada. Ya. Jadi sama aja antara teis dengan ateis gitu ya. Tidak. Nah, aliran ini intuitionism atau konstruktivism itu semuanya harus bisa dikonstruksi kalau buat dia. Jadi matematik itu harus bisa dibuat. Jadi kalau tidak bisa dilihat, tidak bisa ditendang, tidak bisa dibuat algoritmanya, itu objeknya tidak ada. Ini aliran konstruktivisme. Kalau aliran Platonisme itu mengatakan objek ini ada, walaupun tidak bisa dikonstruksi secara eksplisit. Ini yang konstruktivis ini agak lebih ketat lagi di sini. Ini mengatakan ini harus bisa dikonstruksi dengan langkah yang berhingga banyak. Oke. Nah, jadi kalau kita ke arah komputasi gitu ya, komputasi, sebetulnya komputasi itu konstruktivisme. Nah, bisa bayangkan kalau komputer pakai Platonisme gitu ya. Sesuatu dikonstruksinya memerlukan tak hingga banyak langkah yang nggak akan selesai programnya. Oke, nah ini yang kita sebut. Oke, dan dua aliran kepercayaan ini ya punya cara masing-masing gitu ya. Jadi kalau Anda cari aja di Wikipedia yang non-constructivism, constructivism atau in mathematics itu Anda bisa lihat. Oke, nah itu masalah aliran filosofi dalam matematika. Ini yang besar. Oke, nah akibatnya nah, ini artinya choice, gitu kan? Choice itu apa di sini? Choice adalah bagaimana diberikan X di sini, diberikan unsur di sini, bagaimana memilih pasangannya di sini. Ya. Jadi menentukan pilihan di dalam gabungan. Jadi masalah menentukan pilihan. Karena itu diterimakan choice axiom. Karena itu akhirnya diaksiomakan. Oke. Nah, ada satu lagi cerita bahwa ini ceritanya kalau Anda pernah tahu cerita tentang aksioma paralel dalam geometri Euclid gitu ya. Ini juga ceritanya mirip. Kan orang di geometri itu berusaha membuktikan dari awal zaman Euclid berusaha membuktikan
aksioma kesejajaran. Jadi maksudnya aksioma kok panjang begitu sih, rumit gitu. Mungkin dia bukan aksioma tapi teorema. Jadi orang berlomba-lomba berusaha buktikan, tidak bisa-bisa gitu ya. Malah orang-orang seperti Gauss, Lobachevsky menemukan bahwa kesejajaran non Euclid juga mungkin. Nah, ini juga sama di sini. Ini lebih baru. Kalau secara geometri itu dari tahun berapa? Minus 500 sampai 1800-an, Riemann, Gauss. Ini masalah ini baru. Ini katakanlah awal abad 20 sampai pertengahan. Oke, dan ini axiom of choice. Jadi menyatakan bahwa ini himpunan indeks, ini tak kosong, produk kartesius adalah himpunan tidak kosong. Ya maksudnya ini tuh ada fungsi ini, fungsi pemilih ini itu ada. Ya. Oke, dan ini hanya salah satu bentuk, salah satu versi dari axiom of choice, salah satu bentuk yang ekivalen. Jadi ada banyak versinya. Jadi kalau dalam nanti Anda belajar yang mempelajari lebih lanjut di analisis tentang teori ukuran gitu ya, itu semuanya dari versi-versi lain dari axiom of choice. Nah, kalau Anda baca buku biasanya ada footnote. Kalau terlengkapi, teorema ini menggunakan axiom of choice. Jadi matematika akan sangat aware. Mereka di mana pakai gitu. Bukti teorema ini pakai axiom of choice tidak. Oke. Jadi sudah membedakan bagian mana yang dibuktikan dengan axiom of choice, bagian mana yang memang bisa dikonstruksi tanpa axiom of choice. Ya, sedangkan golongan ini, aliran intuisionisme dan konstruktivisme, ini tidak menggunakan axiom of choice. Oke, nah ini ceritanya tentang axiom of choice. Ada satu subbab di buku. Oke, ada pertanyaan dulu? Sebelum lanjut? Oke. Kita perlu dengan sistem bilangan rasional, gitu ya. Nah, ini titik tolak kita. Dari sini kita akan mengkonstruksi sistem bilangan real, ya. Jadi bilangan kita mundur sedikit dari bilangan rasional. Bilangan rasional itu asumsinya apa? Ini yang kita asumsikan. Kita asumsikan sistem bilangan asli, bilangan bulat, ya, dengan dua operasi, tambah dan kali. Nah, terhadap tambah sifat-sifatnya apa ya, komutatif, asosiatif, eksistensi, identitas, memiliki inverse, gitu ya. Terhadap perkalian hanya komutatif, asosiatif, dan eksistensi, identitas. Ya. Yang hilang adalah, yang belum ada adalah inverse. Ya. Inverse terhadap perkalian. Kita punya karena ini ada dua operasi, kita bisa mengkombinasikan plus dengan tanda operasi tambah dengan perkalian. Jadi seperti ini, A B tambah C gitu ya, A B tambah A C. Oke. Ini kombinasi, dan ini karena komutatif ya sama aja kalau A-nya ditaruh di belakang. Oke, pertanyaan silakan tadi. Ada saya ingin bertanya. Ya, silakan. Sebenarnya agak mundur tadi yang himpunan yang hasil kali kartesius sih. Sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat gimana definisi himpunan atau perkalian kartesius yang dalam bentuk vektor itu
kan setiap anggota yang berada, misalkan anggota di indeks 1 itu harus berada di himpunan A1 kan, bukan hanya berada di A1 gabung A2 gabung A dan seterusnya. Nah, kalau misalkan perkalian kartesius umum, kenapa kok jadinya himpunan semua fungsi dan nggak ada syarat anggota dengan indeks alfa, atau indeks alfa harus dipetakan ke suatu elemen yang ada dalam A alfa. Oke. Kita mundur ke sini ya. Mana sih? Oh, bisa ini. Oke, tadi kartesius ya. Oke. Ini oke. Iya, pertanyaan bagus itu. Kenapa kita melihat ininya? Ini kan udah ya, yang ini oke ya. Ini kan kita biasa nih mendefinisikannya seperti ini. Ya, bahwa A1 ada di A1 besar, lowercase A2 ada di A2 besar gitu ya. Nah, ini waktu kita terus mendefinisikan ini sebagai fungsi, jadinya begini. Memang sih sebetulnya ini memang ada sedikit komplikasi di sini. Bagaimana kita melihat maunya kan begitu. Ini sehingga K ini anggota. Ya, sebentar. Ini perlu saya tulis nggak ya? Sebetulnya syarat ini yang Anda tanyakan itu. Ya. Betul ya? Ini yang tanyakan. Tetapi sebagai fungsi gitu ya. Ini dipetakannya kemana? Ya. Kayaknya saya perlu menuliskan ini syarat ini tambahan. Ya, jadi ini syarat choice-nya itu. Bagaimana kita memilihnya supaya AK itu ada di dalam. Nah, itu choice-nya. Ya, jadi ini sehingga AK ini ada di, ini sudah saya tulis ya. Ini untuk setiap K. Gitu ya. Nah, jadi memang ini yang dimaksud dengan choice-nya. Jadi kita perlu suatu algoritma bagaimana memilih ini agar ini terjadi. Oke. Ya, jadi sekarang bisa kita bisa juga beri banyak. Jadi kita mencari suatu fungsi dengan choice ini. Sehingga untuk K anggota apa tadi? Indeks. Ya. Oh, dalam hal ini kan set aja. Betul. Ini choice-nya. Algoritma choice-nya yang dipertanyakan. Betul. Bagus. Oke, jadi yang ini gabungan, ini mestinya saya tulis ini. Sehingga alfanya ini untuk setiap alfa. Ya. Gitu. Oke. Ini cocok ya dengan ini. Ada yang kurang. Justru itu yang namanya choice-nya itu di situ. Jadi sekarang kalau kita mendefinisikan ini, nah masalahnya choice-nya ini gimana sih kita bisa memilih ini sehingga itu yang tidak ada algoritma.
Oke ya, ke sini. Oke, Pak. Ya. Oke, ya kita sampai ini tadi ya. Kita punya ini operasinya. Kalau yang belajar aljabar ini struktur apa yang namanya begini? Struktur apa ini namanya? Ring, Pak. Ring ya. Eh, sebetulnya lebih spesifik di sini karena di sini komutatif. Jadi komutatif ring. Ya. Komutatif ring ini sudah hampir ini sih. Sudah hampir ring komutatif. Ini ring komutatif. Sebetulnya di sini lebih tinggi lagi ada daerah integral P ya nantilah. Oke. Nah, saya belum tuliskan lagi di sini. Ini asumsi kita ya. Nah, bagaimana kita mendefinisikan bilangan rasional atas ini? Kalau mau lihat bagaimana ini dikonstruksi secara rigorous, lihat yang buku tahu itu. Cari tahu yang analisis. Ya, mengkonstruksi dari himpunan dari teori himpunan ke bilangan dari himpunan ke konstruksi Z ke diperluas jadi N, oke. Nah, nanti diperluas jadi Q. Oke. Nah, kita potong di sini aja. Kita mulai dari ini kita ambil di sini. Oke, dan ada lagi di sini urutan. Lupa tadi. Nah, kalau di aljabar biasanya kita hanya sampai sini, sampai C. Kalau di aritmetik kita perlu satu lagi urutan. Terurut. Ini urutan. Oke, bagaimana kita mendefinisikan key itu? Nah, ini belum saya buat. Kita kembali ke asumsi. Nah, jadi asumsikan N-nya sudah ada. Sebetulnya ini dan ini ya, terurutan sudah ada. Oke. Nah, kemudian kita buat himpunan pasangan gitu ya. Himpunan pasangan ini sebagai himpunan pasangan A, B, gitu ya. A-nya N, B-nya tidak. Sebut saja pra sesuatu. B. Kita belum ini. Oke, kita definisikan. Jadi ini pasangan aja. Tidak seluruh N kali N di sini, karena B-nya tidak boleh 0. Kemudian kita definisikan operasi, gitu ya. Gimana kita mendefinisikan operasi? A1, B1 ditambah A2, B2, kira-kira apa? Ada yang ingat?
A1B2 ditambah A2B1, B1B2. Ya. Dari mana tuh yang lain? Lihat nggak? Ini kan sebetulnya kita mau menulis gini. A per B. Kan ya. Jadi kita menuliskan gini. B1, B2. Oke. Karena B1, B2 tidak 0, maka B1 kali B2 tidak 0 juga. Jadi ini B2 tambah A2, B1. Itu ini. Masalahnya, si operasi ini kan masih belum punya makna. Kan? Jadi boleh dipakai begini, tapi ini hanya notasi. Oke. Karena itu, supaya tidak terlalu notasinya, kita tulis begini saja. Nah, kalau ini terdefinisi ini sih. Ya, ini adalah bagian dari si n tidak 0. Gitu. Oke. Nah, jadi kita mendefinisikan operasi di sini. Kemudian yang kedua, perkaliannya A1B2. Ya, ini langsung aja. A1B1, B1, B2. Oke. Nah, A1, A2 ya Pak itu? A1, A2, ya. Nah, bisa tunjukkan ya sifat-sifatnya gitu ya. Saya enggak, cuma menyebutnya aja. Apa aja yang kita dapatkan? Komutatif. Ini semua komutatif kan? Di penjumlahan perkalian di bilangan bulat kan komutatif, ini juga oke. Asosiatifnya juga oke. Nah, ada masalah di sini. Apa yang inverse-nya gimana nih? Ini terhadap tambah. Ya. Oh, identitas inverse. Oke. Identitas inverse-nya gimana? Masalahnya ada banyak identitasnya. Inverse-nya juga ada banyak. Ya. Jadi tidak tunggal dalam hal ini. Bisa lihat kenapa tidak tunggal? Oke, nah untuk lihat ini kita lihat sebetulnya ini dulu ya. Jadi tunda dulu ininya, tunda dulu si operasinya ya. Kita tunda yang operasinya. Nah, kita definisikan ini dulu. Jadi relasi ya. A1 B1 itu kita katakan ekivalen dengan A2 B2. Macet ini. Pas di akhir macet kayaknya memang nyuruh berhenti ini. Oke, sudah muncul lagi OneNote-nya? Oh, Belum, Pak. Belum. Oke, berarti share-nya enggak.
P tadi. Sudah ya, sudah kan? P itu apa? P tadi yang si N cross N kurang 0. Oke, jadi relasinya gimana nih? A1, B1. Ini akan, nah ini saya pakai tanda ini sekarang ya. Akan berelasi. Ini artinya bahwa A1, B2 ini sama dengan A2, B1. Nah, jadi maksudnya ini apa sih? Ini kan kita mau menyatakan pecahan yang sama. Misalnya setengah, kan itu akan nanti kita samakan dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8 dan seterusnya. Ini ya. Cirinya apa ya sama ini? Ya perkalian silangnya sama kan? Ya. Oke, jadi ini kita syaratnya. Jadi idenya sebenarnya di sini. Tapi ini kita angka secara abstrak. Oke, nah apa yang ditunjukkan? Kita tunjukkan bahwa ini adalah relasi ekuivalen. Nah, itu bilangan-bilangan ini sama, semua jadi satu kelas ekuivalen, cukup oleh satu aja, diwakili oleh satu. Biasanya kita tulis, nah, kita biasanya jarang nulis 4/8, kita tulis setengah aja. Kenapa? Karena setengah itu bentuk paling sederhana. Ya, yang apa? Istilahnya yang antara pembilang dan penyebutnya itu relatif prim. Ya, jadi common denominator-nya adalah 1. Faktor sekutunya. Oke, itu penyebutnya. Nah, jadi ini relasi ekuivalen. Ingat, kalau kita punya relasi ekuivalen, maka si himpunannya itu akan terpartisi atas yang ekuivalen, kelas ekuivalen. Ya. Maka si P ini akan terpartisi. Nah, sekarang wakilnya ini, kelas-kelas ekuivalennya ini yang kita sebut sebagai bilangan rasional. Ini akan menjadikan kelas ekuivalen. Oke, jadi Q ini apa? Jadi si bilangan rasional adalah ini tadi P. Biasa kita nulisnya begini. Jadi nanti kita pakai quotient. Jadi ini adalah koleksi semua kelas ekuivalen. Dari relasi. Oke. Satu hal lagi saya nyebut. Nah, di Q ini kita definisikan operasi plus, operasi kali, dan urutan. Ya. Nah, hanya sekarang bagaimana kita mendefinisikan operasi ini dan relasi urutan. Nah, itu nanti kita lakukan lain kali. Oke, nah tapi hanya sekilas saja, cepat.
Karena pada dasarnya ini semuanya konstruksi aljabar. Jadi tidak ada analisisnya di sini. Nah, justru analisisnya masuk setelah Q ini ada. Jadi lompatan dari Z ke arah Q itu semuanya adalah aljabar. Analisisnya muncul ketika kita tidak bisa menentukan sesuatu secara eksak atau melalui proses dengan kata lain sih dengan limit gitu ya. Nah, dari Q ke R itu harus melalui proses pelimitan, aproksimasi. Dan di situ baru analisisnya masuk. Oke. Jadi kita akan sekilas ini, konstruksi Q, dan kita perluas ke R, ya, melalui salah satu hal yang kita sebut di sini. Kemudian kita buat antara M dengan Q ini sekarang jadi objeknya udah jauh berbeda ya. M itu bilangan, tapi P ini pasangan terurut. Ya. Jadi seperti R ini R2 jadi pasangan, jadi satu komponen ini pasangan. Kemudian ini kelas ekuivalen lagi, ditambah berbeda kan. Nah, tapi kenapa kita M dianggap sebagai bagian dari ini? Ya. Nah, jadi kita terdapat injeksi dari M ke dalam injeksi natural. Sehingga ini bisa dianggap betul. Dianggap sebagai satu. Oke, nah kira-kira itu ceritanya dan kita akan mulai proses ini lagi dari Q ke R lewat kelas ekuivalen juga. Oke, ada pertanyaan? Kalau maaf Pak, saya mau silakan. bertanya Pak. Sejauh yang saya tahu dan yang saya dapatkan di kuliah-kuliah sebelumnya itu untuk penulisan himpunan bilangan bulat itu kan Z, bilangan asli N. Tapi di kuliahnya Bapak itu bilangan bulat N, bilangan asli itu Z. Itu hanya masalah simbol atau bagaimana ya Pak? Terima Masalah kasih. simbol. Ada juga yang pakai I sih. Mungkin saya lihat lagi di bukunya, cek lagi di bukunya. Masalah simbol. N itu ada yang sebetulnya ada yang pakai Z yang untuk bilangan asli Zahlen yang dari bahasa Jerman. Z asli, kemudian untuk bulatnya jadi N. N-nya bukan singkatan dari natural gitu ya, karena kita ngambil dari bahasa Jerman. Z itu Zahlen. Tapi Zahlen itu adalah bilangan asli. Biasanya seperti itu, tapi cek lagi. Oke Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Kalau enggak, kita stop saja dulu di sini. Saya share ini catatan slide dan video. Oke, kita ketemu lagi hari Jumat ya. Terima kasih, sehat-sehat semua. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.